Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram summa ila hadrati jami'i arwahil mu'assisina nahdlatul ulama sayyidina Khalil Anggaran hadratus syamsul asri Syekh Muhammad Bos Syamsul Samsul Arifin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyal islam bi ulumil ulama wa ahyal ummah bi jam'iyatin nahdlatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratal kiraman kalamin para alim, para kiai, para sepuh ingkang kula takdimi sedaya mawaidil hasanah. Yang saya hormati sahabat-sahabat pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Karangsalok dan segenap anggotanya, wabil khusus Sohibul Bait sahabat Rafiul Anwar sekeluarga yang sebagian. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillah wa syukurillah atas limpahan taufik hidayah inayah selama-lamanya sehingga kita dapat hadir dalam acara majelis zikir dan sholawat Rijalul Ansor. Kedua kalinya sholawat salam Allah tercurah dari baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat tabi'in dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang kita nantikan, kita harapkan syafaatnya utamanya syafaatul ummah kelak yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat bingung dadakan orang persiapan mungkin sudah pernah saya sampaikan, tak ulangi maning gua. Ulangan Ya. Karena persiapan main garap kompor, ini perlu manus garap kompor, orang enak ya. Cari mau pun garap kompor salaman aja belum takon itu bisa burung gitu. Bisa yang paling salaman kita takon itu bisa burung lah nama dan berono. Salaman kok ngajari bisa. Dan nama apa sih Rey? Ya, sahabat-sahabat, wes selesai. Sahabat-sahabat, tanpa persiapan ngalor itu tentang kain kuat. Sedikit karena hari ini ada beberapa hal mungkin ya yang nanti saya sampaikan. Saya rujukannya bukunya Cak Anam Tufarul Anam, Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan NU. Itu buku yang menjadi babonnya NU terbitan PWNU Jawa Timur tahun berapa itu, waktu Ki Haji Abdurrahman Wahid masih menjadi Ketua Umum PBNU, dan buku-buku penopang lainnya. Nah, dahulu kala itu tanah haram itu belum dinamakan Arab Saudi,
atau Saudi Arabia. Dulu namanya tanah Hijaz. Dulu namanya Hijaz, maka Madinah itu wilayah Hijaz. Beriringan waktu, karena saat itu rajanya atau khalifahnya bernama Syarif Hussein. Syarif Hussein itu ya Duriah Kanjeng Nabi. Tapi berselang beberapa waktu, ternyata kekuasaan Syarif Hussein itu tidak bisa bertahan lama karena dikalahkan oleh kekuatan akidah, yang kedua kekuatan militer atau kenegaraan. Kekuatan akidah dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab, kekuatan militernya kekuasaan oleh Raja Saud nantinya dibantu oleh tentara dari Inggris, James Hamper begitu, sehingga menggulingkan kekuasaan yang sah saat itu. Itu kisaran tahun 1900-an. Nah, kekuasaan berubah, maka paham yang ada di Timur Tengah, khususnya di tanah Arab, berubah, yang awalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi gerakan Wahabiyah. Nah, peristiwa itu karena pusatnya dulu, kalau orang mencari ilmu itu rata-rata kiai-kiai dulu itu rata-rata ya ke tanah suci. Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, Ki Ahmad Dahlan, Mbah Dalhar itu ngajinya ke Timur Tengah semua. Pokoknya nek urung ngaji tekan kono koyone kurang sempurna. Nah, karena pusatnya peradaban Islam ataupun puncak atau pusat dari kelahiran Nabi Muhammad di sana. Akhirnya ditumbangkan dan pengaruh faham Wahabi itu sampai ke tanah air. Nah, sampai di tanah air, awalnya di tanah Jawa itu ya sama, tidak ada yang mempermasalahkan amalia-amalia kita dan sebagainya, nggak ada mempermasalahkan, rata-rata hampir Syafi'iyah, walaupun yang lain ya tidak ada masalah sepanjang masih bermadhab 4. Tapi lama-kelamaan digugat dan seterusnya. Nah, gugatan-gugatan itu satu sisi saat itu masih dalam keadaan kondisi Indonesia masih dijajah. Nah, maka kiai-kiai Jawa itu banyak kumpul membuat perkumpulan. Ada satu perkumpulan namanya Nahdlatul Wathon, perkumpulan pemuda-pemuda pecinta negara. Ada lagi perkumpulan Nahdlatul Tujar, perkumpulan para saudagar, para kiai-kiai yang kaya, kiai pengusaha batik, kiai yang punya sawah, punya lahan banyak, itu dikumpulkan dananya untuk perjuangan Islam. Ada lagi untuk menanggulangi paham-paham Wahabi yang sudah mulai menggugat maulid, menggugat dalil-dalil kita, hujah kita, maka kiai-kiai membuat wadah namanya Taswirul Afkar, kelompok diskusi. Nah, 3 kelompok atau 3 komponen ini nanti yang menyatu embrionya NU itu ada 3 itu. Ada Nahdlatul Tujar, Taswirul Afkar, dan Nahdlatul Wathon. Nah, tetapi Mbah Hasyim Asy'ari itu enggan, mboten kersa, ora kersa gawe organisasi, khawatir umat Islam justru terpecah belah. Kenapa? Karena saat itu sudah berdiri banyak organisasi. Ada Muhammadiyah, ada Jamiatul Khair dan sebagainya. Nah, setelah itu Mbah Hasyim Asy'ari awalnya nggak mau. Nah, melihat perkembangan di Timur Tengah yang sudah tercabik-cabik, ngaji kitab kuning mulai dilarang, imami subuh kali kunut sudah nggak boleh, tarawih yang 20 sudah nggak boleh, dan seterusnya mulai dilarang karena pahamnya diganti dengan Wahabi, punya paham bahwa orang ziarah kubur itu musyrik, dan puncak kesyirikan itu ketika orang ziarah ke makam Kanjeng Nabi. Akhirnya dengan
Jumawanya dengan kekuatan yang luar biasa dan dikuasai itu akhirnya berencana makome Kanjeng Nabi itu mau di bumi hanguskan, dibuldoser lah. Bayangkan makome Nabi Muhammad mau dihancurkan, makome wali, makome ulama, nek digusur terjadi pertumpahan darah. Tetapi reaksi umat Islam itu hanya sekedar pembicaraan, tidak ada yang berani melawan karena betapa kuatnya kekuasaan Saudi. Hebatnya apa? Negara dinamakan negara tetapi dengan nama orang yang mendirikan negara itu, Saudi. Ibnu Saud itu dijadikan negara. Misalnya ini arane sapa digawe aran desa misalnya, nama kota. Ya, itu kan luar biasa negara. Akhirnya menjelang atau tahun 1900 itu terjadi ada diskusi besar, masing-masing kelompok datang ke Arab. Lah kiai-kiai pesantren itu nggak punya wadah. Tadinya mau ikut, tapi dihalang-halangi karena nggak mewakili siapapun. Akhirnya datang sendiri ke sana. Pakainya ya panitia kecil, namanya Komite Hijaz. Lah Komite Hijaz yang datang ke sana Kiai Wahab, ya Abdul Qahar, terus satu nih Said Honaim Al-Misri, orang Mesir yang mungkin di sini. Naik ke sana, di sana awalnya disepelekan karena nggak bawa utusan apapun. Nah, diterima oleh Raja Saud dengan tuntutan, ada 4 tuntutan besarnya. Satu diantaranya agar peraturan-peraturan yang ada di tanah haram ditulis, karena banyak orang jamaah haji atau orang luar Mekah Madinah datang ke sana nggak tahu aturannya, akhirnya terkena sanksi. Yang kedua, agar pengajian-pengajian yang sudah berjalan di Masjidil Haram agar dikembalikan lagi. Yang ketiga, agar imam-imam sholat itu diberi giliran. Mungkin zuhur pakai Syafi'i, asar pakai Malik, dan seterusnya. Karena saat itu hanya tunggal. Yang keempat, mohon dipertimbangkan ulang agar makome Kanjeng Nabi tetap utuh. Ternyata 4 tuntutan ini hanya satu, sementara satu yang dikabulkan, yaitu makome Kanjeng Nabi. Kok hebat ya? Di saat ulama-ulama dunia nggak ada yang berani menghadap, tidak berani menyampaikan pendapatnya di hadapan raja, tapi ulama pesantren ternyata wakilah ini. Ternyata ketika memberikan surat pada Raja Saud, itu di surat itu tertera nama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ditandatangan. Karena Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu juga menjadi guru besar di tanah haram, di tanah Haramain. Haramain itu 2 tanah suci, ojo wale, ojo harimain. Nek harimain itu cewek loro. Haramain karo harimain itu siji artine. Harimain itu ya berarti mendua. Nah, karena punya keistimewaan itu, maka alhamdulillah sampai hari ini makome Kanjeng Nabi masih utuh. Artinya apa? NU berdiri di Surabaya, tetapi misi besarnya menyelamatkan akidah umat Islam seluruh dunia. Kita bayangkan nek makome Kanjeng Nabi wis ora ana kuwi, mungkin anak cucu kita bisa semakin rasional berpikirnya Muhammad ini Nabi Muhammad ahlinya fiktif apa ora? Nek ora buktinya mana? Nah, ini penting, makam itu penting. Maka jangan sampai ada makam-makam yang tidak ada namanya dan sebagainya. Penting karena itu situs-situs sejarah. Itu perjuangan Kiai NU pertama. Lah sampai ke rumah, sampai ke Indonesia maksud saya, Komite Hijaz itu awalnya mau dibubarkan, tapi bahwa jangan eman-eman. Dan orang pertemuan berkelanjutan. Nah, Kiai Wahab itu selalu mendesak Kiai Hasyim Asy'ari, Mbak, tolong gawe organisasi Kiai pesantren, gawe. Mbak Hasyim Asy'ari tidak mau. Betapa tawaduknya, sampai Mbak Hasyim Asy'ari itu
mau kerso mendirikan jamiah setelah mendapatkan restu atau ridho dari kiainya, Kiai Khalil Bangkalan. Yang mana Kiai Khalil Bangkalan itu mengutus santrinya Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo Asem Bagus. Di Asem Bagus Situbondo nyantri di Khalil Bangkalan diberikan tasbih dan tongkat sebagai isyarat kalau kiainya sudah menyetujui berdirinya organisasi. Dan diceritakan dalam buku Pertumbuhan dan Perkembangan NU itu, Kiai As'ad itu diberi sangu oleh Kiai Khalil, pun uang sangunya enggak dibelanjakan karena kanggo apa ya? Karena pemberian Kiai ini sampai di jalan itu dari Bangkalan sampai ke Jombang atau Bulan atau ke Surabaya itu menemui Kiai Hasyim Asy'ari. Setelah diberikan tasbih dan tongkatnya, dibacakan awal surat Toha, akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari ngerti bahwa gurunya telah ridho merestui akan adanya berdirinya organisasi. Tetapi Kiai Hasyim Asy'ari juga tawadhu sekali. Tawadhu tahu ya? Tawadhu ngerti ya kan? Tawadhu ya sangat rendah hati. Beda karo tawadhu aku. Nek aku tawadhu, tahu warna duit. Nah, nek sore aku tawadhu kuwi tahu warna duit iso mbedake duit sing abang karo sing ijo sing biru. Tawadhu kuwi arena ya. Tahu warna duit. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari setelah berkumpulnya pun ketika mau mendirikan organisasi minta saran. Monggo ya pertemuan organisasi kita itu apa namanya? Dimusyawarahke, luar biasa. Nah, dimusyawarahke akhirnya disepakati kalau tidak keliru atas usulan Kiai Mas Alwi namanya Nahdlatul Ulama. Ada yang mengatakan tadinya Nuhudul Ulama. Kenapa pakai Nahdlatul? Karena Nahdlatul itu masdarnya masdar maro. Benar ya Ustaz Rofi ya? Masdarnya masdar maro itu istimror. Jadi bangkitnya ping pisan. Orang ngetang-ngetan tok semangat nek pas dilantik baru orang, tapi sekali bangkit terus. Maka pakainya masdarnya masdar maro istimror. Nah, terus gitu. Nah, tetapi wih sagap-sagap itu sing ngawak-ngawak kita. Nah, bangkit terus. Nah, tetapi berdirinya NU, Kiai Khalil itu orang menangi. Kiai Khalil itu enggak menangi karena berdirinya NU itu pada saat kholnya Mbah Khalil Bangkalan. Nah, ketika pelaksanaan khol yang hadir karena Kiai sepuh, Kiai tua yang dituakan, maka yang hadir enggak terhitung. Lah yang di luar itu tahlil semua selesai, di dalam rumah itu ada sekitar 50-an kiai sepuh. Kiai semua, kiai Jawa semua 50 bermusyawarah mendirikan Nahdlatul Ulama. Belanda di luar enggak bubarkan, wong tahlilan, wong ngaji. Enggak tahu, ternyata di dalam rumah itu untuk pelaksanaan musyawarah menindaklanjuti restu ridhone Kiai Khalil Bangkalan. Akhirnya berdirilah Nahdlatul Ulama tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Nah, kembali lagi Mbah Hasyim Asy'ari itu luar biasa. Beliau punya gelar Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu ya tidak hanya hafal Quran, beliau itu hafal kutubus sittah. Hadis 6 itu Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Darqutni. Sisinya apa ya? At-Tirmidzi. 6 itu tidak hanya matanya, bahkan sanadnya itu hafal. Dari siapa dari Kanjeng Nabi itu hafal di luar kepala. Beliau sanadnya berasal dari Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas itu orang Pacitan, orang Termas yang hidup di tanah haram. Ketika belajar di sana, diantaranya Kiai Hasyim Asy'ari bersanad hadis Bukhari Muslimnya kepada Syekh Mahfud At-Turmusi, Termas, Al-Bangkalani, terus Al-Bantani.
nama-namanya itu ada. Maka dulu ketika NU itu di muktamar di Jombang itu menggulirkan istilah Islam Nusantara. Kenapa? Dulu nama-nama Nusantara itu sudah terkenal di Timur Tengah. Ono Al Bangkalani, ono Atur Musi, ono As Samaroni, siapa Semarang, siapa kan? Syekh Soleh Darat, Syekh Soleh Darat As Samaroni ada Semarang dan sebagainya nama-nama itu. Nah, akhirnya Ki Hasyim itu kalau ngaji kitab Bukhari Muslim itu nggak dibuka itu, sampai-sampai Mbah Khalil Bangkalan. Ya Khalil itu terkenal dengan nahunya ya, Mbah Khalil ya, dengan ilmu nahunya. Mbah Khalil itu dengan ilmu nahunya, maka dia pingin ngangsu kawruh sama santrinya, sama Mbah Hasyim. Mbah Hasyim kan santrinya Mbah Khalil. Ketika sudah pulang dari Timur Tengah, Mbah Khalil ono nang jowo. Masya Allah, komplit nang ana Mbah Khalil, ana Mbah Hasyim, ono wis Mbah Pasuruan ya ono, Mbah Khalil Bangkalan ya ono nang jowo maning lah. Nah, ketika puasa itu posonane Mbah Hasyim Asa itu ngajinya kitab Bukhari Muslim. Lah Mbah Khalil itu sengaja datang dari Bangkalan pingin ngaji sama Mbah Khalil, sama Mbah Hasyim. Tapi Mbah Hasyim lagi-lagi tawadhunya luar biasa. Maka setelah selesai mulai ngaji, ini diceritakan oleh Kiai Muhyiddin Musyadi. Kiai Muhyiddin Musyadi yang menjadi generasi nyantri langsung pada Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Muhyiddin Musyadi menceritakan itu ditulis dalam beberapa buku, ada di bilik-bilik pesantrennya siapa itu, karyanya siapa, banyak sekali itu cerita-cerita itu dimuat di buku-buku kenuan. Nah, saking tawadhunya itu mesti langsung lari menatakan sandalnya Mbah Khalil. Mbah Khalilnya ndak, tetap engkau adalah guru saya. Itu tawadhunya Mbah Hasyim. Bahkan tiap malam Mbah Hasyim Asy'ari itu mencari kamarnya Mbah Khalil dan kiai sepuh yang datang itu tiap malam mencari baju yang kotor dicuci, dibawa dicucikan itu Mbah Hasyim Asy'ari. Wah, sebegitunya. Nek luru bocah saiki yo abote ora karuan sing tawadhu kaya kuwi. Jangankan alumni di sekolah ki karo gurune cok ora kenal, wong maneh siswane montore luwih anyar luwih apik tinimbang gurune ya balap tok. Apa meneh ngerti gurune montore sing kredit durung lunas. Wah, ya balap ora karuan. Bus ora karuan. Iki Mbah Hasyim Asy'ari luar biasa. Nah, akhirnya termasuk Mbah Hudhori Tegalrejo itu sanad Bukharinya kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Itu jane di Tegalrejo itu punya tradisi nek misale kaya nek gunung ngendi ngono kuwi ngendi arane kene Merapi ya. Nek rada arep mbual kono langsung buaran langsung ngatamke hadis Bukhari. Di antarane wong sing duwe kitab Bukhari nang omah mbok ngaji mbora wakilah ini bisa nggawe rumah itu aman dari kebakaran. Minimal ya Jawahir Bukhari itu yang kecil itu minimal itu bisa meredam itu. Nah, setelah berdirinya Nahdlatul Ulama, akhirnya kiai-kiai itu ngumpul jadi satu. Yang tujuannya untuk apa? Untuk menjaga, melestarikan, melanjutkan paham ahli sunnah wal jamaah. Beriringnya waktu, berdirinya NU itu berlanjut nanti beberapa muktamar, diantaranya nanti membentuk kepemudaan, diantaranya gerakan pemuda Ansor. Pada waktu muktamar di Banyuwangi didirikanlah gerakan pemuda Ansor. Ini juga yang mendirikan Mbah Wahab. Mbah Wahab itu luar biasa, beliau punya gelar kalau di NU itu namanya muharik, penggeraknya NU. Sahabat-sahabat nek wis tahu ziarah kon Mbah Wahab, depannya tulisannya penggerak NU. Dan Mbah Wahab itu hebatnya bergerak dan ngongkosi diri. Mbah Wahab itu kiai kaya, sekaligus ngongkosi pakai uangnya sendiri. Nah, berjalan waktu Mbah Wahab juga duweni azam, ingin punya cita-cita pemuda untuk digerakkan. Maka
pemuda pada muktamar di Banyuwangi tahun berapa itu, roto kelalen, itu berdirilah gerakan pemuda Ansor. Dan penamaan Ansor sendiri dari bawah menamakan gerakan pemudanya Ansor itu tafaul atau tabarukan pada sahabat-sahabat Ansor yang ada di Madinah dulu pada waktu Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Agar apa? Pemuda-pemuda Ansor itu bisa belajar dari sifat luhurnya, karakternya sahabat-sahabat Ansor. Sahabat-sahabat Ansor itu selain masih muda, walaupun semisal secara ekonomi itu pas-pasan bahkan kurang, tapi tidak punya mentalitas peminta-minta. Ini yang diharapkan Mbah Wahab itu, pemuda Ansor itu tidak punya karakter seperti itu. Karakternya membantu, berkorban, ya kan, peduli dengan sesama. Itu karakter-karakter dari sahabat-sahabat Ansor yang ada di Madinah saat itu. Nulungi, simbantu Kanjeng Nabi dengan para sahabat. Nah, secara kemanusiaan, secara basariyah, ini nggak usah, kalau secara kenabian takdir sudah selesai, tapi secara kemanusiaan, secara syariat Kanjeng Nabi dakwahnya kok sukses itu karena di sekeliling Nabi itu banyak sekali pemuda-pemuda. Paling yang tua Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Lainnya Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, contohnya kayak Sa'ad bin Abi Waqqas, terus Said bin Harisah. Itu rata-rata pemuda semua, belasan tahun. Ini terbukti bahwa kepemimpinan akan efektif, dakwah akan efektif itu kalau pemudanya ikut serta. Maka Nabi Muhammad juga dijano. Maka dikatakan subhanul yaum rijalul yaum. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Hayatul fata bil ilmi wa tuqa. Eksistensi pemuda, keberadaan pemuda itu karena ilmu dan takwanya. Bukan karena apa-apanya, tapi ilmu dan takwa. Maka ketika pemudanya kok ora berilmu nggak bertakwa, ya tunggu tinggal kehancuran. Lah, hari ini juga kita miris. Dulu kita punya peradaban Islam. Setelah peradaban yang pertama kali tertua, aku mbiyen apa ya? Tertua kuwi apa mbiyen ya? Paling tua Mesir ya. Terus akhirnya kan dulu Islam, penemu matematika aljabar, penemu alat musik, kabeh itu hampir banyak penemu ilmu sosiologi. Kita lebih kenal dengan Auguste Comte, padahal kita yang punya karya kitab Muqaddimah ya pokoknya siapa? Ibnu Sina apa siapa ya? Apa Al-Farabi, banyak sekali yang menemukan kompas arah mata angin itu orang Islam. Saat pelancong Amerika mau ke benua mana, Vasco da Gama meh keder kuwi terselamatkan oleh kompasnya yang ditemukan wong Islam. Lah hari ini generasi Islami ya Allah melorot kabeh, paling bisane pamer TikTok, manjak-manjak dipoto, artinya prestasi. Manjak-manjak terus ganti mripate diopo di editing, artinya prestasi. Itu sebetulnya kita sedang dijajah, kita nggak tahu, kita menikmati itu, tetapi hari ini kita lemah sekali orang Islam. Jarang di dunia internasional umat Islam berprestasi. Nah, maka kalau pemudanya sudah nggak punya prestasi, ya sudah akan dihancurkan. Apalagi nanti ketika Indonesia berumur 100 tahun itu ada informasi kalau Indonesia itu akan mengalami yang namanya bonus demografi. Bonus demografi kui jumlah pemuda banyak sekali. Banyak luapan pemuda di Indonesia itu, pemuda besok menguasai. Jono angkatan-angkatan yang sekarang hari ini SMA, kuliah itu besok rata-rata umur 40-nya banyak sekali. Lah ketika pemuda itu banyak, bisa jadi berkah, yang kedua bisa jadi musibah. Kalau pemuda terkelola secara baik,
akan menjadi berkah untuk Indonesia. Tetapi ketika pemudanya kok leha-leha, gelopang-gelopong, pemane iki bahasane yo. Ya, wis dia tinggal tunggu kehancuran. Karena pemudanya sudah nggak punya masa depan, sedangkan yang tua-tua sudah nggak ada, yang diteladani sudah nggak ada. Maka yang tua-tua selesai semua, maka tinggal tunggu kehancuran. Boleh besok presidennya, pemimpinnya wong Indonesia, tapi utaknya usaha Indonesia mana? Sangat bisa. SDM-nya ndak ada, SDA-nya sini banyak. Dikatakan Indonesia kuwi kaya negara surga. Apa-apa urip kabeh. Tapi SDM-nya lemah-lemah. Maka kita seperti pembantu di rumahnya sendiri. Kita bekerja di rumahnya sendiri. Bayangkan, sampai nang delok daerah tambak, proyek tambang dan sebagainya, sing usung-usung, sing resik-resik, sing dorong-dorong sapa? Ya wong Indonesia, tapi tenaga ahli ini jarang sekali. Karena generasi ini muda kini nyambungkan dengan TikTok, rada gede setitik narkoba, ya kan? Narkoba. Kenapa narkoba diramekan di Indonesia? Sengaja rusak pemuda Indonesia. Karena sini akan tumbuh pemuda, maka dirusak fisik. Wis kecanduan narkoba, sing rada pertinan maning judol. Jadi online, wis duit sithik judol, duit sithik judol. Wis mantan rekeninge bonyok, wis. Nah, gampang wong dasare pun pilih apa kae pinjol. Pinjol karo judol kuwi ya kakang sadi kuwi. Sepupunan. Ya, apa nape pinjol judol ra duwe tinggal pinjol. Ku terus janome dinteki kaya kabeh. Sithik mendem ya kan. Ana cara ana mendemane kuwi dijajah kita enggak sadar. Karena dalam hitungan 10-20 tahun lagi kita akan mendapatkan pemuda yang terbanyak. Akeh janom. Maka janome hancurkan selesai, nek wong tuane selesai, janome. Nah, harapannya di mana? Harapannya ada di gerakan pemuda Ansor itu. Nah, maka gerakan-gerakan pemuda Ansor itu harus punya kreativitas. Nah, kreativitas jangan monoton. Kalau monoton seakan-akan menutup diri eksklusif. Oh, Ansor itu cuma ngaji tok ngerti nih. Padahal banyak segmen yang bisa digerakkan oleh Ansor. Olahraga atau wirausaha dan sebagainya. Ya tentunya ini perlu perumusan, perlu diskusi panjang, perlu pelatihan dan sebagainya dan seterusnya. Perlu karena agar bisa bergabung bersama. Karena di Ansor itu kan tidak semuanya santri kabeh, orang semuanya sekolah kabeh, orang semua macam-macam. Kita punya latar belakang yang banyak, sebetulnya dengan latar belakang yang banyak yang beda-beda itu justru keberkahan. Oh, ana sing pintar piye? Nah, kalau iki oh ana sing pintar piye? Ana sing pintar biologi kaya Agung. Kan? Ya, tinggal takon Agung. Ana sing pintar apa maneh kan tinggal macam-macam. Ana sing pintar nyuwuk kaya Mbah Holil Pangkalan ya kan? Tinggal tak. Ana sing pintar ngeker kaya Apit. Apit kan ngeker ya kan? Tinggal iya. Timbilan mulane. Ya, kan macam-macam kan. Wong umi dhewe kan dijen ya timbilan ya. Nah, kalau dikelola masing-masing departemen atau lembaga-lembaga diberdayakan lagi, yes, untuk mengurangi itu. Karena sekarang yang namanya kenakalan atau maksiat wis lumrah, wis diprah lah ya kuwi. Maka yang baik-baik harus tampil. Oh nek ora diimbangi, engko sing salah kuwi dianggap lumrah karena wis biasa. Kalau kita nggak mampu mengimbangi, lama-lama nggih wis dibayangke nanggon gangi dhewe-dhewe utawa nanggon dhewe. Saya wis mulai pudar. Wong sing melu gelem rutinan kewonge ajeg-ajeg, anake wong kae kan. Ajeg-ajeg tok. Nah, ini mungkin perlu perumusan apa dan sebagainya. Ini. Nah, sahabat-sahabat yang di Ansor jangan berkecil hati. Kabeh diniati hikmah, kabeh diniati ngalap berkah seperti aja. Sahabat-sahabat ya masih ingat dawuhe Mbah Hasyim, sapa wonge sing gelem nguripi NU tak anggap dadi santriku,
sapa sing dari santri ku tak dongokke husnul khotimah beserta anak cucune. Sing didongokke ku sing gelem ngurusi ora pengurus. Artinya berhikmah di NU ora kudu dadi pengurus. Ora jadi pengurus tapi berhikmat didongokke. Maka kalimat atau redaksinya Mbah Hasyim Asy itu sapa sing gelem ngurusi ora sapa sing jadi pengurus NU, tapi sapa sing gelem ngurusi. Lah nek wis jadi pengurus ya kudu luwih ngurusi, ojo sampai bagian pengurus malah jadi urusan. Nah, kuwi diniati kuwi. Maka sahabat-sahabat bagi sahabat-sahabat sing urung baiat thariqah, ya thariqahnya dhewe ya NU ya Ansor itu thariqahnya dhewe. Karena beliau-beliau Mbah Hasyim Mbah Wahab itu sanad ilmu ini ya jelas pada kiai-kiai dari sampaikan Nabi itu thariqah. Maka sering-seringlah ditawasuli. Ono kesulitan dalam beransor ya ditawasuli minimal Mbah Hasyim karo Mbah Wahab karo pendirinya Ansor Mbah Wahab. Minimal itu gitu. Nah, lah tugasnya Ansor hari ini paling tidak ada 4. Yang pertama itu mematapkan keluarga. Pastikan keluarganya juga sama, sepaham. Nah, sing wadon dikandani dikai ngerti. Jadi nek istrinya dikandani misalnya sing bancer diomongi banceran ngene. Kok sampai arep ngepam kuwi wis ora bingung. Apa ngepam bingung tuh. Oh dikunci ora buka kaki. Tapi nek buka kaki tapi mengkurup kan bingung. Bancer kuwi paling wedi nek ora bojone bali kok mengkurup kuwi paling wedi. Jujur tak nopo kan paling wedi angger bali-bali bojone mengkurup dia para Yai Manto ya kan. Yai Manto paling wedi angger tekan omah bojone wis mengkurup wis. Paling wedi. Pertama ya matokkan keluarga dhisik nek keluargane gombong sama arep mangkat distrikoke lambine sepatu ditotoke. Nah, juga anak-anak kita dipastikan berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Ojo asal sing penting Islam. Lho saiki akeh. Tapi pastikan ya sekolahnya di lembaga pendidikan nih awet cilik tanamkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, awet cilik tata carane salat dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kepedulian terhadap lembaga-lembaga pendidikan, majelis taklim, mbok menawa ana sing musholane kosong ora ana rutinan, langsung konsultasi karo Mbah Ahmad. Karo Mbah Musharif karo Mbah Ahmad Soleh. Mbah Ahmad nggon aku ora ana pengajian. Aja nganti kliwat. Wong musholane sepi, masjidnya sepi. Nek mushola masjidnya sepi, suwe-suwe nanti diambil alih orang lain. Orang lain itu nggak punya wakaf, yang punya wakaf ya simbah-simbah dhewe mereka pendatang. Nek mushola masjid sepi, kok wani-wani ana wadah. Nek wis mulai adzan kok ora teko-teko imame komat. Nek komat ora teko ngimami. Mau nek wis ngimami dipercaya wani mulang ngaji, kok nek wis wani mulang ngaji rubah sing maune ana kunute ilang, sing maune ana wiridane seru ilang, sing maune ana tahlile ilang, sing maune malam Jumat Yasinan ilang. Kok nek wis kadung dipercaya masyarakat wong kuwi dikon lunga angel. Beduke iso ilang. Nek wonge dhewe gak Ansor wong NU sak nakal-nakale orang jero beduk. Wong gak Ansor kan paling nakal-nakale paling mangkat tanggo sandal jepit belian soleh sandal kulit paling kan kuwi to. Bener-bener kan jual sandal to paling kaya kuwi ya kan. Makane ta sandal jepit beline sandal kulit. Tapi nek mereka yang diambil wiridane yang diambil kenapa? Karena musuh. Ya, tuh. Nah, terus juga penguasaan media. Sekarang kan media sosial, teknologi juga harus dikuasai. Jangan nom-nom harus menguasai itu. Kalau itu nggak dikuasai, media dikuasai yang lain. Sing api orang pernah dimunculkan, yang dimunculkan yang orang api ya kalah. Padahal hari ini siapa yang bisa menguasai media, dia yang menjadi pemenang. Wes pintar kaya apa media ini tidak dikuasai akan ratingan saiki kuwi. Sapa sing bisa ngalahke Raffi Ahmad saiki? Bayangkan ratingnya dulu ora karuan. Wah,
kan sing iso apa Atta Halilintar. Wah, siapa sih bisa ngalahkan, ya kan? Nah, tidak, ya kan? Agung tak isi kelas. Agung tak. Kowe mangkat terus gue setengah tahun aja oleh bolong. Kowe cepet dewasa. Syaratnya mangkat ansor selama setengah tahun ojo kena izin, kowe cepet gede gue. Tenang. Ya kan, terus mulai kan, pinter kan dia, kan temen langsung padahal sih 2 bulan. Ada 2 bulan kan melu aktif. Ya. Nah, penguasaan itu. Saya lagi di pundak-pundak sampean, di pundak-pundak sahabat-sahabat Ansor ini, masa depan NU juga masa depan negara ini ada di pundaknya para pemuda. Pemuda biasanya berkete luar biasa, orang semplik, semangatnya membara. Nah, ini satu amanah yang luar biasa ada di pundak-pundak generasi Ansor. Ya, hikmah ya ora gede-gede, ora usah gede. Jangan berkecil hati, sing gawene nata bendera itu hikmah. Lu nata bendera ku abote ora karuan, yakin bilahi. Wallahi abote ora karuan. Aku nyawang tok kesel. Aku ora tau masake bendera nyawang tok wis kesel ora karuan ya Allah. Jam 11 bengi nggawa linggis. Ora 11 bengi Bali nggawa linggis matoki nyebloke. Kowe ora katon, naon wong liya ora ngerti sing peduli masang kok ora ngerti. Artine nek wis pengajian rapi kabeh, nanti selesai. Lho sing masang kuwi jam 11 klikit nggawa linggis, nggawa pemaning rapi ya. Itu bagian daripada hikmah. Jangan disepelekan yang semacam itu. Itu bisa jadi amalan ternyata ridhone Mbah Hasyim Asy'ari. Orang-orang yang seperti itu masuk kategori menjadi saat ini Mbah Hasyim Asy'ari. Karena amalan-amalan yang kecil, kadang amalan-amalan yang kecil yang kita nggak sadari justru yang menjadikan turunnya rahmati Allah, maghfirah Allah. Oh, kita tahu 77 cabangnya iman, sing paling cilik apa? Imatatul adza anitori. Nyingkirke waktu rinang tengah dalan itu bagian dari iman. Kelihatannya sepele. Jangan disepelekan, walaupun amalan-amalan itu kalau baik sekecil apapun ada balasan, ada ganjarannya. Sebiji daroh itu sawi atau apa ya ashurun namlah. Semut ireng sing nempel nang semut nang nempel nang gula kuwi semut apa sing dimambu sengit-sengit kuwi daroh. Sisan sakmono kuwi amalan kuwi nek diikhlasi itu yang mendatangkan rahmat, yang mendatangkan ampunan Allah. Kita punya peran masing-masing, walaupun yang peran-peran kecil itu pun itu dianggap hikmah. Jadi sahabat-sahabat semangat kemana? Nah ini sudah mulai bulan-bulan ini wis Sapar, sebentar lagi mulut mesti sahabat-sahabat nanti mesti dimintai bantuan banyak sekali dan seterusnya. Mesti mau maraton urung hajatan wis nang Karang Talok ora ono mandege. Angger ono pengajian kuwi ora mungkin ora duwake ansor, mosok ape duwake bocah bal-balan saleh. Ora mungkin. Pasti. Ya ora mungkin kan? Lah ya kan ono pakai didi pasti itu. Dan ning Karang Talok hampir saiki wong hajatan nek ora ono pengajian pun minimal ono rebanane. Kuwi ya dipanitiani. Jadi sahabat-sahabat ya Allah sing paling sibuk hari ini itu ya Ansor dibandingkan dengan banom-banom yang lain. Dan yang akan melanjutkan NU ya di Ansor mungkin fatal melanjutkan jadi NU Muslimat itu kecilikan. PMI urung bisa, PMI banyak wacana dari lebok nang kampung ora bisa banyak wacana ora ono bekerja. Maka ya harapannya ada di Ansor itu. Sekali lagi sahabat-sahabat di pundak sahabat-sahabat ada selain tanggung jawab, ada harapan besar, ada di sahabat-sahabat. Maka jangan berkecil hati, jangan minder ketika gabung di gerakan Muda Ansor. Alhamdulillah sing cilik-cilik wis mulai gabung. Aku ngayu luru limane Gung sing bisa angkatan-angkatan dijak iku. Aku wis ana wis mulai saya kan wis mulai akeh. Nah wis nek wis nang Karang Talok ya wis tidak usah ketuanya sopo, ketuanya mantok, iya ketua harus kita akui sebagai ketua walaupun dia adalah muhajirin. Wong Ansor tapi ketuanya kok muhajirin tenang.
Wong Kang Rohim yo mbiyen muhajirin, aku yo muhajirin. Kapan wis nang Karangtala wis ora ana istilah muhajirin, tumpah darah ya mungkin wong belik, tumpah darah wong daldoyong, tapi nang kene wis dadi warga kene ya harus beda-bedakan. Tuh. Ini siapapun yang ketua, selama itu aturan dan perintahnya sesuai dengan kebutuhan organisasi, ya kita hormati. Begitu saja. Kita latihan berorganisasi dengan baik. Kita kadang iri dengan organisasi sebelah. Muhammadiyah rapi luar biasa, toto-toto-totone rapi. Mungkin ya karena sitik tapi rapi ini luar biasa. Nek apa-apa langsung jadi. Nek kene akan diskusi. Kadang putusan isi dibahas. Putusan kok isi dibahas masail kan angel ora karuan. Wis putusan kok dibahas, didiskusikan. Ya ora jalan-jalan nah. Wis instruksi, wis keputusan dibahas masail. Nek bahas masail itu permasalahan silakan, tapi nek putusan dilaksanakan. Kadang seperti itu kelemahan kita. Nah, nek Muhammadiyah begitu instruksi laksanakan. Wong mriyang lebok ke rumah sakit Muhammadiyah sekolahnya Muhammadiyah sportif luar biasa. Kita belum bisa semacam itu. Hari ini kita mulai belajar tertib organisasi dan sebagainya. Hari ini tidak hanya Ansor, NU tiru Ansor. Saiki gawe LPG ne ya kan ana rapat anggota persis kaya Ansor. Nyusun SK, wis ana fotone dan sebagainya. Artinya apa? NU ikutan Ansor itu sudah siap sekali ketika besok diamanai estafet kepemimpinan di NU, ya Ansor itu sudah siap karena ternyata pola-pola NU hari ini mengikuti polanya Ansor. Biyen NU ora ana kaderisasi. Saiki wis ana mulai PKPNU, ana MKNU dan sebagainya, PDPKNU dan sebagainya. Nah, Ansor kan duluan. Lah lagu Mars Subhanul Waton atau Yalal Waton itu juga yang pertama kali meramaikan lagi adalah Ansor ketika mau pertama kali ada pelatihan kepemimpinan nasional ketika ketuanya sahabat Nusron Wahid sowan pada Mbah Maimun Zubair minta dituliskan syairnya Mbah Wahab yang bulat dituliskan. Nah, akhirnya jadi Yalal Waton itu. Dan di buku pertumbuhan dan perkembangan NU itu Mbah Wahab itu hampir seminggu 2 atau 3 kali setiap mau ngaji kitab diawali dengan lagu Yalal Waton. Tuh, lagu kebangsaan. Loh, lagu kebangsaan kok bahasanya Arab. Ingat ketika menciptakan lagu itu Indonesia masih dalam keadaan dijajah, maka lagunya pakai bahasa Arab. Ben ini isi syairan, isi sholawatan, padahal kuyo lagu nasionalis. Ulumayyatika yauman tomihai yalqohim, siapa datang mengancammu kan binasa. Di bawah duli, bukan duli ya, duli piye? Kaki dijejek, siapa datang mengancammu kan binasa. Di bawah dulimu duli dijejek. Bukti Londo dijejek mati, Jepang dijejek mati, PKI dijejek mati. Ketika Londo ketemu Londo dengan Subhanul Waton, ketika temannya PKI dengan sholat badar. Sholat badar itu yang ngarang Kiai Ali Maskur Tuban. Nah, ya Maskur atau siapa ya? Pada Tuban, orang Tuban itu. Orang Tuban. Tadinya ketua KUA, terus ketua PCNU. Nah, itu yang buat sholat badar dengan les buminya. Saat itu PKI dengan lekrannya lagunya Jer Genjer. Nah, KKNU dengan sholat badar. Tapi sholat badarnya ya melantunkannya kaya maju tak ketat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Orang kaya seki salatullah, orang mangkat kabeh. Sing paling miris sholawat badar saiki menjadi pembuka Orjen Tunggal. Sedang itu jarang sholat badar ini ngopo anggone semene sholat badar apa rakel menistakan namun pada sholat badar itu istirahnya lama untuk melawan PKI. Lah kok saiki godang-godang sing anggone sandur dengkul padahal kuwi biyen kanggo melawan PKI. Lah saiki kok pijaran ya wong dam-dam kok iki pijaran ana sholat badar men Islami apa kepriye istilahnya wis ora apa-apa kan. Ketemu kaya Wilono Hateri dan sebagainya dengan sholat asli dimunculkan lagi. Hanya kiai-kiai itu ketika melawan sesuatu
gamane ora cuma pusaka nyata tapi ya selawat ya donga karena doa silahul mukmin ya wirid kuwi ya dungane gamane santri wirid hisib apa maning wis macam-macam itu ya gamane wong-wong beriman pakainya itu. Monggo sahabat-sahabat ya sing ana wiridane dikancengi dhewe sing penting wiridane bersanad. Aja ngamal karo ana sanate damal dhewe wong wirid kuwi kaya kudu ana timbangan dosise. Aja nganti overdosis ora ana sing ramu. Sholawatan sak bantere nono sanate ya bahaya. Ngamal hisib ora ana sanate iso bahaya karena tidak ada ukuran-ukuran. Iki kan ana ukurane oke narihan bae semene iki sampean tibil kulo bae semene sampean hisib nasor bae sampean macam-macam lah wis apa maning kuwi rajahan iki kudu ana gurune agar bisa diarahkan. Nah itu sahabat-sahabat Ansor itu saja semoga menjadi penggugah kembali wong orang no persiapan sama sekali. Mudah-mudahan kita tetap semangat, tetap berkhidmat pada Nahdlatul Ulama, tidak boleh bergeser ke kanan ke kiri, tidak boleh condong ke kanan dan ke kiri, kita berada di tengah-tengah. Waja'alnakum ummatan wasaton, menjadi umat yang tengah-tengah, tawasud atau moderat, tidak ke kiri dan ke kanan. Terlalu kiri nanti menjadi liberal, ke kanan menjadi ekstremis, maka berada di tengah-tengah tawasud, penyeimbang. Agama dan negara satu kesatuan, ad-dinu wal mulku tau amani, agama dan kekuasaan saudara kembar. Nah, kaya duit koin lah kanan kiri bareng-bareng. Penting dijaga bersama. Nek negara raman juga rasa ibadah. Nek negara perang dhewe kesusahan nggo ngaji. Delok Palestina pengaji keberapa mangkat ana bom. Ora bisa khusyuk, ora bisa sholat. Alhamdulillah dijaga agar aman bareng, dijaga agar maslahat bareng sehingga kita beribadah, beramal menjadi enak dan mudah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas banyak kesalahan, banyak khilafan dan penyampaian yang kurang pas mohon dimaafkan. Akhir kalam ala afu minkum hatunullah ajma'in Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lan darajat tuballighna aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana wa dhurriyyatana wa jama'atana min ahlil ilmi wa alil khair wa alil qur'an wa alil ibadah wa alil istiqamah wa min ahli sunnah wal jama'ah nahdiyah. Allahumma ya hafidu ya nasir ya latif. Allahumma inna nas'aluka alfa quwwah wa alfa barakah wa alfa nikmah wa alfa rizki wa alfa salamah wa alfa Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Nama pupuk wi.